Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini tanggal 12 Juli tahun 2020, firman Tuhan ini tetap direkam untuk kebutuhan anak-anak Tuhan yang beribadah di rumah, seberapa yang dapat menangkap, dan nanti akan dibagikan juga melalui WhatsApp. Ya, Mazmur 141 ayatnya yang ke-8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kepadamu lah, ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Saya kutip terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi aku tetap berharap kepadamu. Jadi mata yang tertuju kepada Tuhan diterjemahkan di bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi aku tetap berharap kepadamu, ya Tuhan Allahku. Jangan biarkan aku mati, sebab aku berlindung padamu. Pagi hari ini yang kita melihat tema yang kita renungkan adalah mata yang tertuju kepada Tuhan. Sekarang mata saudara tertuju ke saya, tetapi maksudnya mata yang tertuju kepada Tuhan, kita akan lihat nih, mata yang tertuju kepada Tuhan punya pengertian tadi di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, berharap kepada Tuhan. Jadi mata yang tertuju kepada Tuhan yang ditulis dalam Alkitab itu bermaksud memberikan pengertian bahwa harapan kita berharap kepada Tuhan, karena ternyata ada orang yang berharap kepada manusia untuk keperluannya, untuk kebutuhannya, tetapi kita mau berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan mau memang kita berharap kepada Tuhan. Mata yang tertuju kepada Tuhan adalah sikap, keputusan seseorang untuk berharap hanya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Mata yang tertuju kepada Tuhan juga punya pengertian mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita ingat ayat ini, Yeremia 17 ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Saudara, di hari-hari yang sulit ini, jangan goyah untuk berharap kepada Tuhan. Mungkin ada kekurangan kita, ada kesalahan, ada pelanggaran, ada dosa, baik kita ingat maupun kita sudah lupa. Dan kalau Tuhan ingatkan, kamu berseru minta tolong kepadaku, tetapi kamu tidak bereskan dosamu, kita bereskan. Termasuk gereja Tuhan di seluruh dunia ini, di Indonesia, termasuk tiap-tiap bangsa, tiap-tiap suku bangsa. Jangan cuma berdoa minta Tuhan hentikan ini COVID-19, COVID-19 ini. Tetapi izinkan juga, mata yang tertuju kepada Tuhan adalah mengizinkan Tuhan mengoreksi kita. Kalau Tuhan taruh di hati kita ada banyak pelanggaran, satu pribadi, satu rumah tangga, satu kelompok jemaat, satu gereja bikin pelanggaran. Tuhan ingatkan, jangan boro-boro untuk minta Tuhan hentikan ini kesukaran, ini corona. Izinkan dulu mata tertuju kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk memberitahu siapa engkau, dosamu apa, dosa tiap-tiap orang di bangsa ini, tiap-tiap orang di gereja, pemimpin-pemimpin gereja sampai ke jemaat, mengizinkan Tuhan memeriksa.
Lalu kita mulai berseru, Tuhan, dalam keadaan kami salah, kami mohon pengampunan dan kami mohon pertolongan, perlindungan Tuhan. Ini salah satu arti mata yang tertuju kepada Tuhan. Kita mau tujukan mata kita kepada Tuhan pagi hari ini dan hidup hari-hari selanjutnya. Amin. Mengandalkan Tuhan. Boleh baca dengan saya tuh poin yang paling bawah ini. Mengandalkan Tuhan, saya tulis ini ada sama dengan apa? Mempercayai Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dan mempercayakan persoalan kita kepada Tuhan. Berkali-kali saya sampaikan begini, hampir semua orang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Betul apa ya? Tetapi persoalan untuk mempercayakan kepada Tuhan keadaan kita, persoalan kita, kesukaran kita, seringkali banyak kita tidak bertahan untuk mempercayakan persoalan. Sakit, dia doa 1 kali belum sembuh, doa 2 kali belum sembuh, dia sudah makan obat ini berdoa, makan obat itu berdoa, dia belum sembuh. Dia mulai dengar, katanya di sana ada orang jenggotan, jenggotnya sudah panjang, pinter, terus dia cuma sebul dengan ludahnya yang bau itu langsung sembuh. Biar juga kita pikir, oh ludah bau dan segala macam, pergi juga dia. Dia tidak mempercayakan keadaannya kepada Tuhan. Dia cepat berobat. Itu bukan mata yang terus tertuju kepada Tuhan, tetapi mata yang terus tertuju kepada Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yaitu yang mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan berani mempercayakan diri, mempercayakan persoalan, mempercayakan kesukaran, kesulitan yang kita hadapi kepada Tuhan. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Kita lihat lebih jauh. Nah, mata yang tertuju kepada Tuhan sebenarnya itu salah satu cara untuk kita dapat menghadapi keadaan yang sukar dalam hidup ini. Kita percaya sesukar apapun keadaan yang dihadapi, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Tuhan tidak pernah hilang kontrol untuk keadaan yang terjadi. Gak pernah. Itu sebabnya sangat beruntung, sangat berbahagia orang yang tahu mata yang tertuju kepada Tuhan. Orang yang tahu untuk mengandalkan Tuhan. Jadi cara menghadapi keadaan sukar hari-hari ini, sukar lalu-lalu dan hari-hari ini, besok-besok kita belum tahu tambah sukar atau ada kesempatan lega sedikit, kita belum tahu. Tetapi menurut firman Tuhan, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang makin baik. Begitu? Pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Siapkan hati. Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup, siapkan hati. Mata yang terus tertuju kepada Tuhan. Tiap hari kita bina hidup kita untuk makin kuat tertuju kepada Tuhan. Mata kita tertuju, pengharapan, andalan kita terus ke Tuhan. Kita lihat satu contoh di dalam Alkitab, 2 Tawarik pasal 20 ayat 12. Ini kisah mengenai satu raja Yosafat. Nah, kita lihat saja ayatnya. Ini dalam ayatnya yang ke-12, 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka ini beberapa kerajaan, beberapa raja-raja yang akan datang menyerbu kerajaan Yehuda di bawah pimpinan Yosafat. Dia bilang, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini.
yang datang menyerang kami. Ada laskar yang besar yang mengancam, dan bukan cuma mengancam tetapi sedang datang untuk menyerang. Ini keadaan kritis, ini keadaan sukar. Kalau kita sekarang sementara diserang oleh entah virus, entah apa, datang menyerang katanya. Kita sedang diserang, kesukaran sedang terjadi, banyak orang yang sedang berseru, syukur-syukur berseru kepada Tuhan. Ada kesempatan orang-orang mulai sadar diri. Walaupun kita lihat di bangsa ini masih banyak orang ngomong sembarangan. Harusnya sama-sama bergandengan tangan untuk bagaimana yang terbaik yang mau dilakukan. Malah ada yang saling menjelekkan. Pasti Tuhan urus itu. Siapapun di bangsa ini, entah di kalangan gereja, entah di kalangan bangsa kita, siapapun yang asal ngomong dan hatinya punya tujuan yang tidak bagus, Tuhan urus. Mudah-mudahan dia dengar khotbah ini. Tuhan akan urus. Lihat, kita akan lihat itu. Tuhan urus. Saudara jangan bermain-main dengan Tuhan. Saya persiapkan khotbah dari beberapa hari lalu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, apa yang diperbuat, diucapkan orang, dia akan tuai. Wah, Tuhan bilang begitu. Baik orang gereja, anggota gereja, pendeta, pimpinan gereja, orang-orang tokoh-tokoh bangsa ini bikin macam-macam, mempermainkan Tuhan, ngomong sembarangan, ngomong yang tidak betul. Tuhan urus. Tuhan sedang berurusan, baik dengan gereja maupun dengan bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk bangsa Indonesia. Tuhan sedang berurusan supaya bangsa-bangsa lihat, manusia lihat ada Tuhan. Saya tetap percaya Tuhan berdaulat untuk bangsa ini, apalagi untuk gereja. Tuhan urus. Firman Tuhan bilang di surat Petrus, penghakiman dimulai dan dimulai di rumah Allah, di kalangan gereja lebih dulu. Wah, Tuhan urus. Tuhan urus anggota gereja, Tuhan urus pendeta, gembala, Tuhan urus pimpinan gereja, macam-macam Tuhan urus. Biar gemetar sedikit, lebih baik Tuhan urus. Dipermalukan kalau perlu dibikin menderita di dunia ini supaya selamat masuk surga karena bertobat, daripada nanti menyesal sama-sama dengan orang kaya yang kenalannya Lazarus. Terlambat. Supaya kita tidak usah ada yang terlambat. Amin. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi apa? Mata kami tertuju kepadamu. Wah, mata kami tertuju kepadamu. Ancaman sedang datang ya Tuhan. Keadaan kami sangat tidak berdaya. Kita juga keadaan tidak berdaya hari-hari ini. Tetapi Yosafat katakan, mata kami tertuju kepadamu. Pagi hari ini kita pun dapat berkata, Tuhan sudah teler kami, keadaan sudah kayak gini, tapi mata kami mau tetap tertuju kepadamu. Amin. Ya, tetap tertuju kepada Tuhan. 2 Tawarin 20 ayat 4, sehubungan dengan peristiwa tadi, kita lihat sesuatu ini. Saya ada saya terpikir merenung sesuatu. Dalam pasal 20 tadi kita baca ayat 12, yang sekarang kita lihat ayat 4 katakan begini. Dan Yehuda berkumpul. Ini orang-orang di seluruh kerajaan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mereka berkumpul, datang dari semua kota di Yehuda, kumpul untuk apa?
mencari Tuhan. Ini salah satu arti dari mata yang tertuju kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan artinya bukan cari-cari datang, mereka datang kumpul di Yerusalem, cari-cari di mana Tuhan itu ada. Bukan. Membawa diri dengan hati yang terbuka. Tuhan, ada dosa, selidiki. Ada di ayat yang lain, Yosafat dia bilang, engkau di waktu-waktu yang lalu kalau orang datang berkumpul di rumah ini dan berseru menyesali dosanya dan segala macam itu, maka kiranya engkau dengar dari sorga. Itu yang mereka buat hari ini. Mereka datang kepada Tuhan sebelum mereka minta pertolongan Tuhan. Mata tertuju kepada Tuhan. Mereka juga datang memberi, membuka hati. Tuhan bongkar kalau ada yang gak beres. Kalau ada yang gak beres, ingatkan. Baru kami leluasa minta pertolongan Tuhan. Jadi mereka datang berkumpul mencari Tuhan. Itu maksudnya. Saya bikin catatan kecil. Berkumpul dalam kesatuan hati untuk mencari Tuhan, bukan untuk pamer jumlah yang berkumpul. Coba lihat, sekali saya KKR kumpulkan orang sekian ribu yang kumpul, jadi kebanggaan. Ini kami kumpul sekian banyak, inilah kami, bukan pamer jumlah. Kumpul untuk merendahkan diri, bukan kumpul untuk pamer jumlah atau kumpul untuk pamer iman. Lihat, biar bangsa ini lihat. Sekali kami ngomong corona hilang, sekali kami ngomong ekonomi pulih, ndak ada. Bukan pamer. Mereka kumpul bukan untuk pameran, tapi memang datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang tadi kita baca ayat 12. Mata kami tertuju kepadamu. Kami sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak ada harapan kekuatan kami yang kecil ini. Berhadapan dengan kekuatan besar. Berhadapan dengan corona yang bikin kami semua menyadari tidak berdaya. Tapi ada harapan. Mata tertuju kepada Tuhan di tengah kesukaran. Amin. Mengandalkan Tuhan sama dengan kita lakukan yang menjadi tanggung jawab kita, dan Tuhan akan lakukan yang di luar kemampuan kita. Sudah ada berita ada yang mampu hentikan corona? Sudah dapat berita kalau ada yang mampu hentikan corona selain Tuhan? Sampai hari ini orang menyadari tidak berdaya. Bangsa-bangsa yang besar yang luar biasa pengetahuannya pun tidak berdaya. Termasuk bangsa kita tidak berdaya. Kalau Tuhan teruskan lagi lebih parah, habis kita. Tetapi kiranya gereja sadar ini, bangsa ini sadar, merendahkan diri dan tertuju kepada Tuhan. Bukan saling mencaci, saling menjelekkan, tetapi mata yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan, lihat saya, lihat salah saya. Semua bilang soal salah saya, bukan Tuhan lihat salahnya dia, salahnya dia, salahnya itu. Tetapi mata yang tertuju kepada Tuhan adalah membuka hati masing-masing. Tuhan, hidup yang sudah tidak beres ini Tuhan ampuni. Dan kalau semua orang Indonesia, semua orang gereja berseru begitu, Tuhan lihat saya sudah bikin salah. Mungkin ini corona salah satu akibat dari kesalahan saya, bukan kesalahannya, tapi kesalahanku. Maka kita akan kaget lihat campur tangan Tuhan terjadi. Jadi kita lakukan yang menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita pakai masker. Tanggung jawab kita cuci tangan tiap saat. Susuk kembalikan
Uang kembali ke orang lain, cuci tangan. Habis itu cuci tangan. Pokoknya lakukan semua yang dianggap baik oleh pemerintah, sudah diberi aturan semua, lakukan. Kewajiban kita lakukan. Maka yang tidak mampu kita lakukan, itu bagiannya Tuhan. Amin. Kalau kita tidak nurut, Tuhan bilang, cuma soal yang sederhana saja yang diperintah tidak nurut. Bagaimana menurut aku yang kalian tidak lihat? Jadi orang yang suka langgar lalu lintas, saya percaya doanya jarang dikabulkan oleh Tuhan. Jadi jangan suka langgar lalu lintas, seret, lampu merah, seret, asal pokoknya lewat saja, yang penting kosong, tidak ada polisi. Orang yang biasa melanggar, di ibadah pun biasa melanggar, doanya biasanya Tuhan tidak mau jawab cepat-cepat. Bukan cek kapok, tetapi supaya dia tobat. Mengandalkan Tuhan, kita lakukan yang menjadi tanggung jawab kita, dan Tuhan akan lakukan yang di luar kemampuan kita. Ya, baca ini. Mata yang tertuju kepada Tuhan ketika menghadapi kesukaran. Apa? Mengandalkan Tuhan dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Itu mata yang tertuju kepada Tuhan, dan itu resepnya menghadapi keadaan sukar hari-hari ini. Memohon pertolongan Tuhan. Terus apa? Siap, rela menerima apapun keputusan Tuhan. Rela menerima apapun keputusan Tuhan. Itu mata yang tertuju kepada Tuhan. Ada nyanyian kan katakan, aku berserah, aku berserah. Saya taruh di dalam kurung, hati yang terbuka di hadapan Tuhan untuk mengakui pelanggaran, mengakui dosa. Itu mata yang tertuju kepada Tuhan untuk menghadapi kesukaran. Jangan dulu minta Tuhan hentikan kesukaran, hentikan persoalan, tetapi izinkan dulu hati terbuka untuk Tuhan selidiki. Dia dapati kita seperti apa, kita ngaku, kemudian ada pemberesan dengan Tuhan, kemudian kita dapat berseru dengan leluasa, tolonglah aku, tolonglah kami di tengah keadaan yang sukar, di mana kami tidak berdaya ini. Yosafat dan tentaranya alami kemenangan dengan cara yang luar biasa. Tuhan bilang, bukan kamu yang berperang, aku. Doa. Saya percaya kalau mau hentikan corona ini, Tuhan tidak perlu seperseribu detik. Lebih kecil, lebih sedikit dari itu terjadi bisa. Tapi dia bandel hari-hari ini, mungkin menunjukkan bandelnya bangsa-bangsa di dunia, bandelnya gereja, bandelnya pemimpin-pemimpin gereja, bandelnya tokoh-tokoh nasional, bandel untuk minta ampun dosa, dan terus bandel, terus hidup berbuat dosa. Tuhan tunggu merendahkan diri, baru Tuhan bertindak. Di tengah keadaan yang sukar ini, mata terus tertuju kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan membuka hati untuk Tuhan selidiki. Hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kita, mata yang terus tertuju kepada